Selamat siang anak-anak, apa kabar siang ini? Pasti kalian tetap sehat, semangat, dan luar biasa kan? Nah, siang hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran agama. Siang ini kita akan membahas subtema yang kelima atau pelajaran yang kelima, yaitu tentang Daud, anak gembala, jadi raja besar pemersatu bangsa. Hari ini pertemuan kita yang pertama. Anak-anakku yang terkasih, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar kita, mari kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal pendamping-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dan diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, waktu di kelas 4 kita sudah pernah belajar tentang pemimpin-pemimpin bangsa Israel, antara lain Samuel, Saul, dan Daud. Masih ingatkah kalian tentang kisah-kisah mereka? Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar dan mendalami lagi lebih dalam tentang tokoh Daud. Anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama dalam subtema yang kelima ini. Tujuan pembelajarannya, setelah mendalami materi ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menceritakan kisah Daud. 2. Merefleksikan dalam diri kisah Daud yang sudah dibaca. 3. Menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah Daud. 4. Meneladani sikap kepemimpinan Daud. Dan yang terakhir 5. Memahami karya keselamatan Allah dalam kisah Daud. Demikian ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam subtema yang kelima ini. Langkah pertama pembelajaran kita hari ini yaitu mendalami kitab suci. Tetapi sebelumnya, Pak Marno mau mengajak kita semua untuk mengamati gambar-gambar tentang Daud. Mari kita perhatikan dan amati gambar berikut ini. Pak Marno akan menunjukkan gambarnya, atau kalian juga bisa langsung melihat di buku paket agama. Gambar pertama, gambar ini menunjukkan tentang pekerjaan Daud. Jadi, Daud adalah seorang pengembala domba. Kita lihat sendiri bersama-sama, Daud sedang mengembalakan domba. Domba-dombanya sedang makan rumput. Berikutnya, gambar kedua menunjukkan Daud sedang berperang melawan seseorang yang badannya kekar, tinggi, dan besar. Siapakah dia? Pasti kalian sudah tahu kan? Nah, nanti kita akan mencari tahu bersama-sama siapakah orang yang dilawan Daud ini yang sesuai dengan gambar kedua ini. Berikutnya gambar ketiga. Gambar ketiga ini menunjukkan di mana Daud sedang diurapi. Siapakah yang mengurapi Daud? Dan untuk apa Daud diurapi? Apa tujuan Daud diurapi?
Berikutnya gambar keempat. Gambar ini menunjukkan Daud sudah tua dan ia sedang terbaring karena sakit. Pada usia berapakah Daud meninggal? Kita akan melihat dan akan mencari tahu bersama-sama dalam cerita dan juga dalam bacaan kitab suci yang akan kita baca nanti. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati 4 gambar tadi, langkah selanjutnya kita akan mengumpulkan informasi dengan membaca sinopsis kisah Daud atau membaca kitab suci 1 Samuel bab 16 ayat 14 sampai 23, bab 17 ayat 55 sampai 58, bab 18 ayat 5 sampai 30 dan 2 Samuel bab 5 ayat 1 sampai 2, bab 11 ayat 1 sampai 27 dan bab 12 ayat 24. Kita bisa membuka dan membaca dalam kitab suci atau langsung membaca sinopsis kisah Daud yang ada di buku paket kita masing-masing. Setelah membaca kitab suci dan sinopsis tentang kisah Daud, berikutnya Pak Marno akan memberikan kalian penjelasan sedikit sesuai dengan sinopsis dan bacaan yang telah kita baca. Pertama, Daud seorang pendoa. Daud berkenan di hati Allah. Ia mencintai firman Allah dan menjadi pendoa. Betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ini ada dalam kitab Mazmur bab 119 ayat 97 dan ini merupakan salah satu doa dari Daud. Anak-anak, supaya kalian ketahui, kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Yang kedua, Daud pemaaf dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Ia tidak menyimpan dendam terhadap Saul dan tidak mau menyakitinya. Setelah semua yang Saul lakukan terhadap Daud, ia tidak mau membalas dendam dan bahkan menyatakan kepedihan atas kematian Saul. Jadi Daud tidak mau membalas dendam kepada Saul. Malahan ketika Saul meninggal, Daud turut bersedih dan berduka cita. Ketiga, Daud rendah hati. Dalam doa-doanya, Daud menyatakan kerendahan hatinya. Berikutnya yang keempat, Daud mau bertobat. Ketika Nathan mengungkapkan tentang dosa perzinahan dan pembunuhan yang dilakukannya, Daud pun segera mengaku. Dalam Mazmur 51, kita bisa lihat adalah pengungkapan kepedihan atas dosa-dosa yang dibuat oleh Daud. Yang kelima, Daud menyukai musik dan seni-seni yang indah. Daud terampil memainkan harpa dan merupakan seorang penyair berbakat. Ia disebut pemazmur Israel yang manis. Berikutnya yang keenam, Daud pemberani. Ketika menjaga ternak-ternak ayahnya, Daud membunuh singa dan beruang. Bahkan ia juga membunuh Goliat, seorang prajurit Filistin seperti raksasa yang ditakuti semua orang Israel. Ia memimpin sekelompok pejuang yang terampil dan tidak takut pergi berperang. Daud menulis, ia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ini kita bisa lihat dalam Mazmur 18 ayat 34. Berikutnya yang ketujuh, murah hati. Daud ingin melakukan sesuatu yang baik bagi Mephiboset, anak Yonatan.
Daud mengundangnya untuk tinggal di Yerusalem dan makan di meja raja. Daud memeliharanya sebagai seorang teman. Anak-anak yang terkasih, setelah membaca kitab suci, membaca sinopsis, dan mendengarkan penjelasan Pak Marno, sekarang Pak Marno akan memberi tugas untuk kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, siapakah orang tua dan saudara-saudara Daud? Nomor 2, apa pekerjaan dan keterampilan yang dimiliki Daud? Nomor 3, apa yang menjadi andalan Daud dalam hidup? Nomor 4, bagaimanakah Daud menjadi raja? Nomor 5, bagaimana keadaan bangsa Israel ketika Daud jadi raja? Nomor 6, apa saja dosa-dosa Daud? Nomor 7, apa yang dilakukan Daud ketika berdosa? Dan yang terakhir nomor 8, apa yang dijanjikan Allah kepada Daud? Demikian tugas kalian hari ini, ada 8 soal. Anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan melanjutkan belajar dan membahas subtema ini minggu depan nanti. Selamat mengerjakan tugas dan semangat selalu. Mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menghadirkan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mencintai dan memberkati kami dalam belajar hari ini. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa minggu depan nanti.